Jangan engkau banyak berbicara kecuali zikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Orang yang paling jauh di sisi Allah adalah orang yang hatinya keras. Ya ibadallah, dipahami di sini. Semakin orang berbicara bukan zikir kepada Allah, akan semakin menghilangkan kelezatan iman dan hati dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, ada sebuah anggota tubuh yang dengan itu banyak manusia masuk ke dalam neraka. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ay syai'in aktsar yudkhilun nas an-nar?" Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan banyak manusia masuk neraka? Rasulullah mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yatman li ma baina lihyatayhi atman lahul jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa yatman li, yang bisa menjaga di antara dua kumisnya, maksudnya menjaga lisannya, atman lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah lisan, ucapan, perkataan. Rubba rajulin yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah mayulkilaha balan. Bisa jadi seseorang itu mengucapkan ucapan yang Allah ridhoi. Mayulkilaha balan, ketika dia ucapkan dia enggak sadar. Tapi Allah masukkan dia ke surga dengan ucapan itu. Wa rubba rajulin yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Dan berapa banyak orang yang berucap dengan ucapan
yang ucapan itu menyebabkan Allah murka kepada dia. Mayulkilaha balan. Ketika dia mengucapkannya, dia enggak berpikir. Dia anggap itu ringan. Padahal yulqa fi jahannam sab'ina kharifan. Dia dicampakkan ke dalam api neraka lebih daripada 70 tahun. Ya ibadallah, lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang mungkin bisa memasukkan seorang ke surga. Bahkan ini pula yang bisa memasukkan seorang ke dalam neraka tanpa dia sadar. Dalam sebuah riwayat, suatu hari ada seorang sahabat pulang perang Khaybar. Ini pulang perang, ibadah yang mulia. Dalam perjalanan, dia bercerita dan ngobrol dengan salah satu orang-orang munafikin. Dan orang munafik ini sambil bercanda dengan lisannya. Mengatakan kami tidak pernah melihat orang yang paling besar perutnya, paling banyak makannya, paling penakut kalau ketemu musuh. Sebagaimana kalian wahai qurra, tukang baca. Maksudnya tukang baca Quran. Dia ucapkan kalimat ini hanya untuk bercanda dan tertawa. Lalu sahabat yang mendengar tadi, dia langsung pergi mengatakan la ukhbirannaka Rasulullah SAW. Demi Allah, aku akan kabarkan kepada Rasulullah SAW. Sambil berlari dia menghampiri Rasulullah SAW. Belum sampai kepada Rasulullah SAW, sudah turun ayat yang duluan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum sahabat ini mengabarkan tentang olokan-olokan bercandaan, mulut yang bercanda tadi, sudah turun ayat yang mengatakan, katakanlah apakah dengan Allah, apakah dengan Rasul, apakah dengan ayat-ayat Allah kalian bercanda dan mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, jangan cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Akhirnya orang tadi yang bercanda dan mengolok-olok tadi, setelah turun ayat kekafiran ini, mereka sambil menarik pelana Rasulullah SAW mengatakan, innama nakhudu wa nal'ab. Kami cuman main-main, kami cuman bercanda, kami cuman untuk tertawa di perjalanan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Sebab nuzul ayat ini dan ibrah dari cerita turunnya ayat ini menjadi sebuah pelajaran. Walaupun hanya bercanda, tapi lisan yang diucapkan itu akan tercatat, hukum akan turun. Bahkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka itu, ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat lain, ya Rasulullah, hal yakubun nas finnar? Ya Rasulullah, apakah manusia diseret dalam neraka disebabkan lisan-lisan mereka? Kata Rasulullah SAW, sakilat ka ummuk, celaka engkau. Berapa banyak manusia yang diseret ke dalam neraka cuma dikarenakan jerat-jerat lisan mereka. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Dua pilihan. Kalau mau berkata, dua pilihan. Yang pertama, berkata baik. Kalau tidak baik, maka diam. Apalagi berkata yang jelek. Sakilat ka ummuk. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, dia akan dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Di dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, la tukthiru bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qulub. Fa innal abadan nasi minallahi qalbul qasi. Kata Rasulullah SAW,
Dalam hadis, jangan engkau banyak berbicara kecuali zikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah, qaswatul qulub, akan mengeraskan hati. Fa inna abadan nas minallah, orang yang paling jauh di sisi Allah adalah orang yang hatinya keras. Ya ibadallah, dipahami di sini. Semakin orang berbicara bukan zikir kepada Allah, akan semakin menghilangkan kelezatan iman dan hati dalam dirinya. Maka Rasulullah mengkaitkan antara menjaga lisan dan iman. Orang yang bisa menjaga lisannya, maka dia adalah orang yang bisa menjaga imannya. Orang yang bisa menjaga imannya, dia akan melembutkan hatinya dan akan merasakan ketentraman dalam jiwanya. Barang siapa yang banyak berbicara bukan untuk berzikir kepada Allah, tidak lain pembicaraan itu hanya mengeraskan hatinya, bahkan menyebabkan kering dalam jiwanya. Tapi kalau berbicara untuk berzikir kepada Allah, berbicara untuk mengatakan kebaikan, berbicara untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah ucapan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat lain ditanya, "Ya Rasulullah, tentang seorang wanita. Wanita ini tusalli lail wa tasumu Ramadan wa tasumu nahar wa tasaddaqa bi amwaliha." Ditanya tentang seorang wanita, yang wanita ini banyak sholat malam, yang wanita ini banyak puasa sunnah, dan dia banyak bersedekah. Tapi wanita ini tu'dhi jiranaha, dia suka menyakiti orang dengan lisan. Ditanya, ya Rasulullah, di mana dia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hiya finnar, orang ini di neraka. Lalu ditanya seorang wanita yang sholatnya cuma 5 waktu, dan dia puasanya cuma puasa Ramadan, tidak lain sedekahnya hanya yang dia mampu, sedikit yang dia mampu. Wala tu'dhi ahadan, tapi lisannya tidak suka mengganggu, tidak suka menyakiti orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah, dia di surga. Seseorang yang bisa beramal soleh, yang bisa melakukan sholat 5 waktu, atau bahkan sholat-sholat sunnah, tetapi lisannya tidak terjaga, belum tentu terjamin dia akan langsung masuk surga. Karena bisa jadi dengan lisannya yang menyakiti orang lain, Allah murka kepada dia. Jika tangan bisa melukai badan, maka lisan bisa menyukai hati. Jika tangan bisa membuat berdarah badan, maka lisan bisa membuat berdarahnya hati. Bisa jadi seseorang itu merasa terpukul dan merasa terpuruk gara-gara ucapan lisan. Maka mukmin yang beriman kepada Allah, jaga lisan. Paling tidak, jika tidak bisa berucap baik, tahanlah untuk berucap buruk. Berucap baik adalah sedekah, menahan untuk mengucapkan yang buruk adalah sedekah. Jika kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, jangan ucapkan kejelekan. Jangan mencela, jangan mencaci, jangan menggibah. Itu bukan sesuatu yang lucu. Merendahkan orang lain, mentertawakan orang lain, mengolok-olok orang lain hanya untuk bercanda, bukan dikarenakan alasan bercanda menjadi halal untuk merobek kehormatan orang lain. Bukan karena alasan bercanda menjadi halal untuk mempermalukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengolok-ngolok. Orang yang suka mengolok-ngolok, celakalah mereka. Humazatil lumazah, mengolok-ngolok dengan perbuatan atau mengolok-ngolok dengan lisan. Allah katakan wailul, celaka untuk mereka. Disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan yang dimaksud dengan wailul adalah neraka, lembah neraka bernama wail. Maka orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, atau bahkan bisa jadi amalnya banyak sunnah, tapi tidak bisa menjaga lisannya, maka Rasulullah SAW tidak menjamin dia akan masuk surga lebih dahulu. Tapi barang siapa yang bisa menjamin menjaga lisannya, berucap baik atau diam, maka Rasulullah SAW pun bisa menjamin bahwasannya dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah, salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa baladikum hadha ala hal uballaktukum. Kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya di hari ini, yaitu hari Arafah. Ini ketika Rasulullah SAW haji. Di hari yang paling agung. Di tempat yang paling agung. Di tanah yang paling agung. Yaitu tanah Arafah, tanah haram. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di hari ini Allah haramkan harta kalian. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain. Allah haramkan darah kalian. Tidak boleh kita menumpahkan darah orang lain. Allah haramkan a'radukum. Allah haramkan kehormatan harga diri kalian. Darah bisa ditumpahkan dengan tangan. Harta bisa diambil dengan tangan. Kehormatan bisa dirobek dengan lisan. Maka orang yang merobek kehormatan orang lain, dia sama seperti orang yang mengambil harta atau memukul orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya harta kalian, jiwa kalian, a'radukum, kehormatan kalian, haramun, haram untuk ditumpahkan. Ya ibadallah, para hadirin, Rasulullah menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan sebuah karakteristik yang menjadi ukuran seorang muslim yang baik adalah al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, al-muslim adalah orang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Itu ciri orang Islam. Mau lihat dia baik, lihat lisannya. Mau lihat dia baik, lihat perbuatannya. Bahkan lisan mengatakan kepada seluruh anggota badan, fa inna nahnu fik, wahai lisan, sesungguhnya kami tergantung engkau. Fa in istaqamta, istaqamna. Kalau engkau lisan lurus, baik, maka anggota badan akan baik. Kalau engkau lisan itu sakit, bengkok, maka seluruh badan akan bengkok. Satu ibadah yang besar bagi kita, yaitu diam ketika mengucapkan kejelekan. Mungkin ibadah zikir perlu action untuk melakukan ibadah itu. Mungkin ibadah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah perlu menggerakkan lisan. Ada sebuah ibadah yang kita tidak perlu menggerakkan lisan, yang kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, bahkan kita diminta diam untuk tidak berbuat apa-apa, yaitu jangan ucapkan kejelekan. Ketika kita menahan diri kita untuk mengucapkan kejelekan, itu menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga lisannya akan Allah hidupkan hatinya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah lana wa lakum. La ilaha illallah. Allahumma. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan tentang lisan, yaitu tentang ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sukakah kalian memakan jenazah bangkai saudaranya ketika dia sudah mati, menjadi mayit, menjadi bangkai, sukakah kalian memakan dagingnya? Ini perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang menggibahi, mengucapkan keburukan orang lain, merobek kehormatan orang lain, mengoyakkan dan menjatuhkan kehormatan orang lain, di dalam Quran diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat menjijikkan, karena Allah ingin memberikan pesan, kalau kalian tidak sanggup dan jijik dengan memakan bangkai saudara kalian, jauhkanlah ghibah sebagaimana kalian menjauhkan makan bangkai saudara kalian. Kalau seandainya makan bangkai itu adalah haram, bangkai manusia, kanibalisme itu adalah haram, maka Allah seolah-olah ingin memberikan pesan, ghibah, menyebutkan kehormatan dan merobek kehormatan saudaramu itu adalah haram. Ya ibadallah. Bagaimana lagi kalau yang disebutkan kejelekan-kejelekan itu adalah orang tua kita. Seorang anak menggibahi ibu bapaknya. Bukankah itu lebih jelek? Seorang pekerja yang bekerja dalam sebuah perusahaan,
diberikan makan di situ, diberikan hidup di situ, diberikan kesempatan di situ, dihancurkan perusahaannya dengan ucapan jelek dari dia. Dia tinggal di situ, dia hidup di situ, tapi dia yang menghancurkan dengan lisannya. Kalau kita menggibahi orang yang tidak ada hubungan baik sama kita, itu sudah sebuah kejelekan. Bagaimana lagi kalau kita menggibahi orang yang telah menanamkan kebaikan untuk kita? Bukankah itu sebuah pengkhianatan? Lebih jelek daripada kejelekan. Juga di antaranya, gibah itu yang dikecualikan ada beberapa para ulama. Di antaranya adalah orang yang saling menaik ke pengadilan, suami istri yang ingin mencari jalan keluar, atau beberapa hal yang dibolehkan jarah wa ta'dil. Tapi sekarang, hari ini, gibah, berbicara, itu bukan hanya dengan ucapan. Dengan tulisan yang diketik pun menjadi ucapan. Betapa banyak orang berani mengetik dengan ucapan-ucapan yang menjatuhkan kehormatan orang lain. Mempermalukan orang lain. Mentertawakan orang lain. Dan ini ternyata menjadi sebuah cara untuk dia mendapatkan atensi orang banyak. Supaya dia dilihat, supaya dia menjadi terkenal, supaya dia menjadi perhatian orang. Dia jatuhkan kehormatan orang lain. Ya subhanallah, dia mencari kehidupannya dengan cara memakan daging orang lain. Juga termasuk di antaranya adalah tidak ada pengecualian di dalam Quran dan hadis. Apakah boleh bagi kita menggibahi pemerintah kita? Bayangkan, saya ingin membayangkan bapak-bapak semua, jika bapak berada di suatu bis. Dalam satu bis ini atau dalam satu pesawat terbang. Dalam satu pesawat terbang ini ada seorang pilot. Yang kita sepakati pilot ini menjadi pilot dan dia akan mengantarkan kita kepada tujuan. Begitu kita sudah duduk di atas pesawat itu. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya. Mengabarkan dan terus menjelek-jelekkan pilot yang sedang membawa saya di atas pesawat ini. Mengatakan dia itu tidak ahli. Dia itu salah, yang benar caranya begini, yang dia lakukan adalah kejelekan. Apakah yang dia ucapkan ini menentramkan hati saya, atau ucapan dia ini membuat saya menjadi galau dan risau? Seperti itulah sekarang. Setiap presiden dijelekin. Setiap presiden dijelekin. Sampai kapan? Sampai siapa? Kalau memang sudah dipilih, ambil pilihanmu. Maka Islam tidak membenarkan untuk menggibahi pemerintah. Bukan dalam rangka menjilat, dalam rangka agar semua kaum muslimin merasa aman. Orang yang tadi, yang di atas pesawat tadi, menggibahi pilot terus, itu adalah obatnya harus diam. Kalau dia tidak diam, pesawat ini akan tambah rusuh. Pesawat ini akan tambah kacau. Bukan ketentraman dan kenyamanan yang kita lakukan, karena lisan. Dia sebarkan, dia bikin takut, dia bikin was-was. Tapi nggak ada solusi. Tidak ada jalan keluar. Itu bukan cara kaum mukminin. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau memang harus menasehati, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Dengan cara sembunyi. Bukan dengan cara orang-orang yang membuat ketakutan. Dengan alasan nasihat, padahal dia menggibahi. Dengan alasan nasihat, padahal dia memprovokasi. Dengan alasan nasihat, padahal dia punya ada kebutuhan. Yang dia tunggangi. Yang akhirnya kaum muslimin penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Ittaqillah. Orang Islam, orang yang paling cerdas untuk melihat ke depan. Orang Islam, orang yang paling menjaga keamanan dan ketentraman. Orang Islam bukan seorang pengkhianat. Orang Islam orang yang paling bisa menjaga lisannya. Bukan berarti kita mendiamkan kemungkaran. Ingkari kemungkaran tapi tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ingkari kemungkaran tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara menakut-nakuti kaum muslimin. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada negeri kita kaum muslimin ini negeri yang baladan thayyibah. Negeri yang baik. Negeri yang barokah. Allah angkat segala bentuk bahaya. Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang amanah. Allah berikan kita ketentraman dan keamanan. Semoga kita menjadi kaum muslimin yang bisa menjaga lisan kita sesama kita. Di antara kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.